Hai, assalamualaikum rekan si Bambo Studio. Bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, tentunya dengan cerita-cerita menarik seputar solusi rumah dari siapa lagi kalau bukan dari kami. Saat ini ada banyak sekali cara memperoleh hunian. Salah satunya dengan membeli properti jadi. Meski terlihat mudah, membeli rumah jadi juga harus jeli. Alih-alih menempuh cara cepat mendapat hunian idaman, malah bisa menyesal karena nggak sesuai keinginan. Seperti pemilik rumah kali ini, beliau telah membeli sebuah properti di sebuah lingkungan elit, akan tetapi merasa kurang puas dengan hasil yang ada. Akhirnya, beliau memutuskan untuk merenovasi rumahnya bersama si Bambo Studio. Kira-kira seperti apa cerita lengkapnya? Makanya langsung kita simak aja yuk video ini. Video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman. Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya ada banyak hal yang berlainan. Ini untuk Anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing. Kami bukan yang terbaik, tapi kami percaya setiap rumah punya cerita. Rumah yang terletak di kawasan elit kota Semarang ini dimiliki oleh seorang petinggi di sebuah perusahaan. Rencananya rumah ini akan dijadikan sebagai rumah untuk menghabiskan masa pensiun nanti. Jadi nggak heran ya kalau kenyamanan adalah aspek paling diutamakan. Alasan sang pemilik merasa kurang nyaman sehingga memutuskan untuk merenovasi rumah ini adalah kurangnya bukaan untuk sinar matahari dan nggak memiliki sirkulasi udara yang baik. Belum lagi memiliki banyak ruangan gelap dan juga sekat antar ruang terlalu banyak. Cukup kompleks bukan? Lantas kenapa nggak dirobohkan dan membangun dari nol saja ya? Alasannya tentu akan memakan biaya besar dan waktu yang terlalu lama. Lagi pula, setelah si Bambu melakukan pengecekan, kondisi struktur rumah masih sangat layak sehingga insya Allah memungkinkan untuk merealisasikan keinginan sang pemilik. Awalnya rumah ini terdiri dari 2 lantai dan 1 buah rooftop. Kemudian oleh si Bambu diubah menjadi 3 lantai dengan fungsinya masing-masing. Komposisi di lantai 1 terdapat area carport yang luas, area taman, teras, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur utama, ruang kerja, ruang makan, dapur bersih dan dapur kotor, musola, serta kamar mandi. Sedangkan di lantai 2 terdapat ruang keluarga, 3 kamar tidur anak, kamar mandi, gudang dan area servis, serta balkon yang cukup luas. Lalu di lantai 3 terdapat area santai dan area gym. Karena berada di sudut jalan, rumah ini memiliki 2 area fasad. Keduanya ditarik ke arah klasik modern dengan kombinasi warna putih dan lampu spotlight yang cukup cantik. Untuk mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang baik, rumah ini dilengkapi dengan jendela yang cukup banyak. Jangan sampai salah sebut jadi jendela sewu ya. Karena di Semarang ada lawang sewu. Ya, garing gak sih? Apa sih? Oke, sekarang kita lihat lebih dekat ke area carport utama yuk. Nah, area ini didesain sangat luas hingga dapat menampung 2 buah mobil beserta beberapa kendaraan roda 2. Area ini dilengkapi dengan tutupan atap yang ditopang oleh pilar di sudutnya, bikin nuansa klasik semakin terasa. Di beberapa sudut terdapat tanaman sebagai penghias area agar nggak terlalu kosong. Menuju ke area teras, kita akan melewati taman yang dapat digunakan untuk merawat tanaman-tanaman yang cantik. Hal ini berfungsi untuk memberikan kesegaran pada rumah di tengah udara Semarang yang bisa dibilang cukup hot lah ya. Lalu di area teras terdapat lampu gantung yang menambah aspek kenyamanan dan kemewahan pada rumah. Masih dengan nuansa putih, ruang tamu rumah ini dibuat klasik modern dengan ornamen khas pada dinding. Terdapat juga lampu gantung dan lampu LED pada area plafon ruang tamu. Ruang tamu ini dilengkapi dengan sofa yang luas serta bukaan jendela untuk mendapatkan akses udara yang cukup baik. Di samping ruang tamu terdapat ruang keluarga yang didesain hangat menggunakan sofa dan kursi yang cukup nyaman. Adanya hiasan dekoratif dan juga televisi membuat suasana berkumpul bersama keluarga menjadi semakin santai. Cocok nih buat menghabiskan waktu selama PPKM di rumah aja ya.
Lanjut kita lihat ke kamar tidur utama, dan kamar ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian wardrobe yang didesain menggunakan lampu spotlight dan juga pintu lemari yang terbuat dari cermin. Kemudian kita masuk ke inti kamar, yaitu bagian tempat tidur. Bagian ini terlihat cantik dengan kombinasi warna yang mewah. Pada dinding belakang tempat tidur terdapat aksen berwarna abu-abu dan juga cermin agar menimbulkan kesan ruangan yang semakin luas. Lalu di samping tempat tidur terdapat bukaan yang cukup lebar sebagai tempat masuk cahaya matahari dan udara yang segar. Gimana, nggak kalahkan sama kamar tidurnya artis? Oh ya, dari sini juga kita bisa mengakses teras samping rumah dan menghadap ke area taman. Cocok banget buat menghirup udara pagi di kota Semarang. Semarang sudah menjadi lautan api. Nah, di sebelah tempat tidur terdapat ruang kerja. Ruangan ini tentu sangat krusial apalagi selama pandemi ini. Sehingga desain ruangan dibuat senyaman mungkin menggunakan material pilihan dan juga rak untuk dekorasi sekaligus storage ruangan. Selanjutnya, ada ruang makan yang didesain ke arah modern menggunakan lampu gantung yang cukup cantik. Adanya aksen kaca pada dinding menambah keunikan tersendiri pada ruangan. Nah, bergeser sedikit terdapat dapur bersih yang dilengkapi dengan meja saji. Area ini dilengkapi dengan bukaan pintu menuju ke taman belakang. Nah, karena difungsikan sebagai dapur bersih, maka space memasak di area ini terbilang cukup sedikit. Karena tempatnya memasak besar memang bukan di sini. Nah, ini dia rekan si bambu, area yang memang digunakan untuk memasak porsi besar, yaitu dapur kotor. Seperti fungsinya, dapur ini didesain dengan lebih luas dengan storage penyimpanan yang jauh lebih banyak. Aktivitas memasak dijamin lebih nyaman deh kalau di sini. Di sudut rumah terdapat taman belakang yang bisa ditanami pohon dan tanaman hias lainnya. Dengan begini, area dapur dan ruang makan jadi terasa lebih sejuk dan lebih nyaman. Nah, sekarang kita berada di area ibadah atau area musola. Seperti yang kita lihat, area ini terasa sangat nyaman dengan adanya desain kaligrafi di arah kiblat. Penggunaan lantai bermotif kayu dan juga dekorasi berhias lampu LED merupakan perpaduan sempurna untuk menciptakan kesan yang hangat. Selesai di lantai 1, kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 kita akan langsung berada di ruang keluarga, dan nggak kalah nyaman dengan ruang keluarga di lantai 1 nih. Ruangan ini didesain modern dengan hiasan lampu di beberapa titik dan juga sofa yang nyaman. Selain itu, ruangan ini juga dilengkapi dengan bukaan pintu yang cukup lebar menuju ke area mana? Ke area balkon. Nah, coba lihat, sehingga bisa mendapatkan akses udara dan akses cahaya dengan cukup baik. Lanjut ke area balkon lantai 2 yang dari tadi pasti sudah bikin penasaran kan? Sama seperti ruangan di lantai 2 lainnya, area ini didesain menggunakan lantai motif kayu sehingga menampilkan kesan hangat. Terdapat beberapa lampu gantung dan juga meja dan kursi untuk menemani waktu santai. Karena balkon ini terletak di center area, kita jadi bisa melihat pemandangan yang sangat indah di luar rumah. Asik banget deh. Asik banget kan? Coba resapi dan rasakan. Di sebelah kamar tidur anak pertama terdapat kamar tidur anak kedua yang didesain lebih maskulin. Penggunaan warna-warna gelap dipadukan dengan nuansa putih sehingga terlihat simpel dan estetik. Untuk akses udara dan cahaya, kamar ini memiliki bukaan jendela yang cukup lebar menghadap ke depan rumah. Selain itu terdapat juga kamar mandi dalam yang didesain modern menggunakan material marmer.
Kemudian terdapat kamar tidur anak pertama, seperti yang terlihat dari kombinasi warna dan dekorasi pada ruangan lah ya. Kamar ini memang diperuntukkan untuk anak perempuan sang pemilik rumah. Kamar ini memiliki bukaan jendela yang cukup besar di depan tempat tidur dan menghadap ke taman lantai 1. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan ruang belajar yang cantik dan juga kamar mandi dalam. Untuk kamar mandi, si Bambu menggunakan material marmer pada dindingnya dan juga lantai agar menampilkan kesan yang mewah. Kemudian kita menuju ke kamar tidur anak ketiga yang didesain modern dan juga hangat. Nggak kalah menarik seperti kamar sebelumnya, kamar ini juga dilengkapi dengan bukaan jendela yang menghadap ke arah depan rumah sehingga menyajikan pemandangan yang cukup indah. Selain itu terdapat kamar mandi dalam yang didesain menggunakan marmer sehingga terlihat cukup modern. Di lantai 3 terdapat ruang santai yang pastinya bisa bikin kita santuy banget. Gimana nggak santuy, area ini terletak di sudut depan rumah sehingga menyajikan pemandangan yang sangat indah dari ketinggian, bro. Makin sempurna karena terdapat sofa dan juga kursi untuk memfasilitasi ruangan. Perfect. And then ada area gym yang tentu saja memiliki beberapa peralatan gym. Berhubung situasi di luar rumah sedang nggak memungkinkan, area ini pastinya akan sangat berguna untuk seluruh penghuni rumah karena dapat meningkatkan kebugaran kita. Nah, setelah selesai nge-gym, kita bisa juga sesekali istirahat di rooftop sebelah area gym. Di sini terdapat sebuah sofa dan juga kursi sehingga bisa digunakan untuk bersantai. Nah, demikianlah cerita menarik dari desain rumah yang sudah selesai di makeover ini. Ternyata nggak cuma manusia yang bisa di makeover, rumah pun bisa berubah jadi lebih cantik. Kalau rekan Si Bambu juga tertarik untuk makeover rumah ataupun merencanakan dari awal, jangan ragu menghubungi Si Bambu Studio ya. Insya Allah kita akan berusaha mewujudkannya menjadi kenyataan, tentunya bareng-bareng ya. Yuk bantu kami menuju 1 juta subscriber agar bisa mewujudkan 1 juta cerita inspirasi seputar hunian. Jangan lupa tulis kesan, curhatan, atau cerita apapun seputar rumah di kolom komentar ya. Mudah-mudahan Si Bambu bisa memberikan solusi dan membuat mimpi-mimpi itu menjadi nyata. Untuk cerita solusi hunian lainnya, jangan lupa follow IG dan Facebook Si Bambu juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.